I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, ting, ning, 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 ning. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas teori komunikasi kontemporer yang sangat menarik dan relevan dengan perkembangan media dan interaksi sosial saat ini. Kita akan mengupas dua kelompok teori penting, yaitu teori budaya dan media baru, serta teori interaksi sosial saat ini. Pertama, mari kita pelajari teori konvergensi budaya dari Henry Jenkins yang diperkenalkan pada tahun 2006. Konvergensi budaya adalah proses di mana media lama dan media baru serta produsen dan konsumen saling berinteraksi dalam ekosistem media yang semakin terintegritas. Media tidak lagi bekerja secara terpisah, tapi saling tumpang tindih dan mempengaruhi satu sama lain. Partisipasi aktif audiens sebagai produser konten, penyebaran konten lintas platform, interaksi antar media tradisional dan digital. Misalnya, sebuah serial TV populer yang kemudian dibahas dan dikembangkan melalui fanfiction di internet diikuti oleh game mobile dan media sosial. Digitalitas konten, interaktivitas pengguna, hypertextuality atau konten yang saling terhubung, variabilitas atau konten yang bisa berubah sesuai pengguna. Oke, selanjutnya ada teori media baru dari Lev Manovic dari tahun 2001. Media baru ditandai oleh digitalitas dan komputerisasi yang mengubah cara media yang untuk dibuat, distribusikan, dan dikonsumsi. Media baru adalah media yang berbasis teknologi digital, interaktif, dan memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi aktif. Singkatnya, teori Jenkins lebih mempengaruhi lebih fokus. Sementara teori Manovic membahas aspek karakteristik dan media digital baru. Selanjutnya kita masuk ke teori pengurangan ketidakpastian yang membahas bagaimana orang berusaha mengurangi rasa tidak pasti saat bertemu dan berinteraksi dengan orang baru. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang baru dikenal, kita tidak tahu apa yang diharapkan, sehingga kita berusaha mengumpulkan informasi dan mengurangi ketidakpastian. Komunikasi ini digunakan untuk membangun kepercayaan dan pemahaman. Contohnya, misalnya saat pertama kali bertemu teman baru di kampus, kita pasti bertanya tentang hobi, asal, atau kegiatan favorit untuk saling mengenal. Nah, untuk contoh yang hubungan yang lama itu biasanya itu dalam hubungan jangka panjang. Pengurangan ketidakpastian terjadi dengan cara memperdalam pemahaman tentang perasaan dan pikiran pasangan, misalnya membicarakan masalah atau harapan. Terakhir, teori penetrasi sosial yang menjelaskan proses pembukaan diri dalam hubungan intrapersonal. Menurut teori ini, hubungan berkembang melalui proses saling membuka diri secara bertahap dari lapisan luar hingga menuju lapisan dalam. Kesimpulannya, teori konvergensi budaya dan media baru membantu kita memahami bagaimana media dan budaya saling berinteraksi dalam dunia digital. Sedangkan teori pengurangan ketidakpastian dan penetrasi sosial mengajarkan kita bagaimana proses komunikasi interpersonal berkembang dengan baik, secara tatap muka maupun secara digital.